kita lanjutin lagi yuk pembicaraan kita tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini kita kasih kesempatan yuk, mungkin buat penonton yang ada di studio ada yang mau cerita. Silakan. Kita kasih pilihannya dulu, kesempatan apa dana umum rencana? Bukan, itu beda. Ada yang mau bertanya atau mungkin berbagi cerita? Oke, silakan Mas. Mas siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Teddy. Ya, silakan Mas Teddy. Begini, saya mau tanya kepada Pak Irsan. Sebenarnya kan kita sebagai nasabah ataupun orang, kita tidak tahu kondisi kesehatan persisnya seperti apa. Nah, ada gejala-gejala seperti pegal-pegal, apakah itu juga harus dituliskan di dalam formulir aplikasi? Karena seperti yang tadi Bapak bilang, bahwa ada ketakutan apabila nanti tidak dituliskan, malah dampaknya nanti klaimnya tidak dibayarkan. Atau justru malah pengajuannya ditolak. Nah, apakah kira-kira kesehatan atau gejala seperti tadi itu harus dituliskan sedetail itu, Pak? Kita pernah detail banget ya gejala, saya tuh orangnya sensitif, gampang sakit hati Pak. Itu dicuekin Pak. Iya iyalah, gampang sakit hati. Ya, karena sensitif orangnya gitu kan Pak. Sedetail itu nggak sih? Menjawab pertanyaan Teddy tadi ya, kejujuran terhadap kesehatan itu sangat penting. Tapi nggak juga semua pertanyaan yang sepele misalnya hanya pegel-pegel ataupun kayak tadi sakit hati juga mesti dicantumin. Pertanyaan di aplikasi itu tadi rambut rontok 2 hari sekali. Betul. Pertanyaan yang detail itu spesifik ada di aplikasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah Anda pernah dirawat di rumah sakit dalam 5 tahun terakhir, atau apakah Anda pernah menderita penyakit misalnya hipertensi atau jantung dan sebagainya. Jadi penyakit spesifik seperti itu yang dijelaskan sebetulnya. Kalau kita jujur dari awal, risiko itu tidak akan pernah ada selama perusahaan asuransi sudah menerima pengajuan tadi. Jadi di awal yang paling menentukan. Tapi kan biasanya ada pemeriksaan kesehatan, berarti kita sebenarnya nggak bisa tipu-tipu dong. Pemeriksaan kesehatan otomatis jadi ketahuan nih apa-apa aja. Darah tinggi lah, kolesterol dan lain sebagainya. Di dalam pengajuan aplikasi biasanya ada pemeriksaan kesehatan, tetapi itu hanya untuk segmen umur-umur tertentu. Jadi kalau orang yang masih usia muda misalnya di bawah 40 tahun, kemudian ingin membeli asuransi dengan uang pertanggungan yang rendah, misalnya 500 juta atau 1 miliar, biasanya tidak perlu pemeriksaan kesehatan. Intinya asuransi percaya aja apa yang mereka cantumkan. Makanya penting sekali atmos good faith tadi, dua belah pihak jujur. Kalau histori kesehatan gitu Pak, misalnya seorang perokok gitu, nah itu akan mempengaruhi klaimnya nggak ya Pak? Perokok atau misalnya biasa minum minuman keras itu tidak mempengaruhi klaim, tapi dia malah menjadi faktor awal yang ditanyakan. Apakah Anda pernah merokok dalam 12 bulan terakhir? Pernah minum minuman keras? Pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti Disti sampaikan tadi dan ditemukan ada risiko itu, bisa berpengaruh terhadap premi. Kita bisa minta tambahan ekstra premi atau bahkan pengajuan ditolak karena risikonya terlalu tinggi. Nah ini yang mesti diperhatikan. Kalau penyakit menurun? Penyakit menurun misalnya hipertensi, diabetes, akan diukur risikonya oleh pihak asuransi. Apakah masih layak diasuransikan atau sudah tidak layak diasuransikan. Nah ini supaya masyarakat tuh apa ya istilah tuh memiliki etikat baik untuk jujur gitu. Karena kan maunya kan ya tadi kan diajarkan untuk jujur juga. Karena kan ujung-ujungnya kalau kita nggak jujur kita juga nanti yang akan susah klaim asuransinya nggak keluar gitu kan. Ini gimana ya Pak menyadarkannya? Di sini ada peran agen asuransi atau tenaga pemasaran yang harus mengedukasi masyarakat, menyampaikan bahwa jujur itu harus di awal. Jangan malah agen asuransinya yang menutupi. Nanti Bapak sakit misalnya, sakit jantung, udah Pak supaya diterima kita tulis aja sehat. Nah ini yang risikonya bukan si agen yang menanggung risiko itu, tapi si nasabah. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita. Nih tadi Pak, waktu kita break tadi saya dapat SMS, ada teman saya mau nitip pertanyaan Pak. Pertanyaannya itu apa anti seleksi. Nah itu apa tuh Pak? Apa ya Pak? Nah, ini istilah lain di asuransi yang kita sebut anti seleksi. Itu kecenderungan orang yang sudah tahu risikonya lebih tinggi dibandingkan orang lain di usia yang sama itu untuk beli asuransi. Gampangnya gini, ada orang kena sakit jantung. Kemudian setelah dia keluar dari rumah sakit, dia tahu risiko dia lebih tinggi daripada orang lain. Pada saat itu dia baru mikir untuk beli asuransi. Nah itu yang kita sebut anti seleksi. Jangan sampai orang menutupi itu. Makanya paling penting adalah beli asuransi selagi sehat. Itu yang karena pada saat kita sudah sakit, ada risiko ditolak, ada risiko penambahan premi.
Ya kan? Kalau kita menutupi itu, jadinya nanti kayak yang tadi anti seleksi. Kita tahu bahwa resiko tinggi, baru mau beli asuransi. Oh, mungkin teman saya waktu itu gitu. Dia mungkin karena takut, ada rasa takut, ya udahlah lebih baik ditutupin. Maksudnya sih bukan mau bohong ya, tapi dia ketakutan sendiri. Mungkin ada rasa seperti itu. Betul. Nanti klaimnya nggak dibayar kalau dicantumkan dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita mesti cantumkan malah. Poin penting juga tadi disampaikan sama Pak Irsan adalah kita juga harus membuat, misalnya kan kadang-kadang kayak tadi agennya bilang udah nggak apa-apa, bilang aja nggak sakit gitu. Kita juga harus bilang nggak, udah jujur aja gitu ya. Tapi biasa agen asuransi pasti jujur ya Pak ya. Harusnya kita harapkan agen asuransi itu jujur atau mengedukasi masyarakat untuk menyampaikan hal yang sebenarnya. Wah, tapi pasangan tuh agen asuransi. tapi ada juga agen asuransi yang bisa jadi kita tulis saja sehat dan sebagainya. Ini yang harus dihindari. Pengisian aplikasi harus sebenar-benarnya. Nah, itu dia tuh. Dan kita juga berharap Anda akan kembali lagi karena kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dan tentunya semakin seru. Kita akan semakin tahu banyak tentang jujur-jujuran aja deh nih ya. Soal kita menuliskan apa-apa saja yang menjadi penderitaan kita. Betul. Jadi kemana-mana tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh